Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Di pagi hari ini ya sebenarnya sudah saya infokan melalui e-learning ya dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Kita mulainya lebih awal gitu ya, karena setelah ini saya lagi mau ada tugas gitu ya, tugas yang lain. Ya, di pagi hari ini atau di pertemuan ketiga hari ini, ya, mata kuliah PCD ini kita akan membahas mengenai operasi pixel dan juga histogram. Ya, setelah minggu lalu kita sudah belajar dasar-dasar dari pengolahan citra, mulai dari waktu itu ya, konversi menampilkan citra yang melihat ukurannya, kemudian konversi dari RGB ke grayscale ya, dari grayscale ke black white ya, dan seterusnya gitu ya. Itu sudah kita pelajari minggu lalu dan ada uji coba atau praktikumnya juga gitu ya. Nah, minggu ini juga kita akan membahas masih terkait dengan citra, utamanya adalah mengenai operasi pixel gitu ya, dan histogram. Materinya juga sudah saya share di e-learning kalau nggak salah ya, sudah ada di e-learning, modul dan juga materi PPT ya. Jadi ada modulnya, ada materi PPT-nya gitu ya. Artinya cukup lengkap ya. Sebenarnya sama saja antara materi PPT dengan modul PDF, hanya modulnya itu lebih rinci ya, ada sekitar 20 halaman, sedangkan materi PPT itu secara present aja atau presentasi, sorry. Oke, kemudian nanti akan ada praktikum mandiri gitu kan ya, yang teman-teman bisa kerjakan ya, diunduh dan nanti bisa dikerjakan secara mandiri sebagai pendalaman materi terkait dengan operasi pixel dan histogram. Saya akan sedikit memaparkan terkait dengan materi hari ini, yaitu operasi pixel dan histogram. Saya akan share sebentar. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini pertemuan ketiga ini adalah mengenai operasi pixel dan histogram, gitu kan ya. Ya, intinya berkaitan dengan memanipulasi pixel, mudahnya begitu ya. Memanipulasi pixel. Jadi operasi pixel itu ya manipulasi pixel ya, mengganti pixel dengan nilai tertentu, ya, kemudian mengubah pixel, atau bahkan mungkin bisa jadi menghapus suatu pixel ya, nilai satu pixel gitu ya. Tujuannya buat apa ya? Sebenarnya pada akhirnya adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari citra. Kualitas apa yang dimaksud? Bisa ada secara visual dari sisi manusia itu sendiri, atau secara teknis bagi si komputer, karena bisa jadi berbeda gitu ya. Berkualitas dari sisi manusia itu bisa dilihat dari gambarnya cerah, gambarnya jelas informasinya, ya, gambarnya lebih menonjol informasinya dan sebagainya. Tapi berkualitas dari sisi komputer bisa jadi beda. Berkualitas dari sisi komputer nanti dilihatnya dari tujuan dari program atau aplikasi yang kita bangun gitu ya. Kalau itu tujuannya untuk deteksi objek, maka berkualitas dari sisi komputer tentu objeknya itu dapat ditangkap dengan baik atau dapat dipisahkan dengan baik dari objek-objek yang lain gitu yang dicari gitu ya. Misalnya deteksi kendaraan, maka ya kendaraan itulah nanti yang akan menonjol gitu dibanding yang lain dan seterusnya. Ya, pada intinya gitu ya, operasi pixel kalau dimatematikkan atau dimatematiskan itu adalah satu transpos atau satu perubahan ya, fungsi yang mengubah dari pixel awal ke pixel yang baru gitu ya. Jadi operasinya apa ya nanti kita lihat ya variasinya. Kemudian itu operasi pixel ya, nanti ada contoh-contohnya atau operasi-operasi yang akan kita bahas.
Berikutnya adalah histogram ya. Histogram ini sering dipakai dalam hal pengolahan citra dan ini sangat kental sekali. Histogram itu gambaran dari ya komponen pixel dari citra secara statistik, mudahnya begitu ya. Jadi distatistikkan. Ibaratnya pixel nomor 1 itu ada berapa di citra, pixel nomor 2 ada berapa, pixel nomor 3 ada berapa dan seterusnya. Nah, itu gambaran dari histogram ya. Nanti biasanya digambarkan dalam bentuk grafik. Ya, semakin tinggi intensitas atau jumlah piksel pada warna tertentu, maka citra itu ya dianggap memiliki kecenderungan terkait dengan warna itu. Gampangnya kalau kebanyakan warnanya itu warna biru, maka citranya warna biru gitu ya. Gampangnya begitu gitu ya. Ini digunakan ya, biasa digunakan untuk banyak hal gitu ya. Misalnya untuk pencarian citra. Ya, pencarian citra. Kalau teman-teman nyari di Google Image ya dengan kata-kata misalnya blue, maka dia akan memunculkan citra-citra yang kecenderungannya warna biru. Bagaimana sih Google bisa tahu citra itu warna biru, padahal citra itu kan bukan teks yang kita bisa select gitu ya, tapi dia lihatnya dari tadi komposisi pikselnya. Pada saat pikselnya kebanyakan warna biru, maka dia akan tampilkan citra itu. Ya, nggak peduli citra itu apapun citranya. Nah, apalagi sekarang lebih canggih gitu kan, kalau teman-teman coba di Google ya, katakanlah kita searching dengan kata misalnya apa mountain gitu ya, gunung misalnya gitu ya, maka dia akan memunculkan gambar gunung gitu ya. Nah, itu lebih mendalam lagi, dia sudah pada ranah mendeteksi objek ya. Kalau kita cari misalnya katakanlah woman gitu, maka nanti yang muncul ya gambar woman semua gitu ya, dan seterusnya. Oke, bagaimana menghitung citra ya, secara mudahnya atau gampangnya ya, untuk menghitung citra itu ya kita hitung jumlah piksel ya dari setiap elemen dari piksel itu sendiri gitu kan ya. Ini program untuk menghitung atau algoritma ya untuk menghitung histogram citra dari suatu citra yang grayscale. Ya, citra grayscale itu kan elemennya atau isi pikselnya antara 0 sampai 255 gitu ya. Nah, nolnya ada berapa dihitung, satunya ada berapa dihitung dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti akan didapatkan histogram citra. Contoh misalnya seperti ini gitu ya. Ini dari citra Lena ini gitu ya, kita hitung atau kita tampilkan histogramnya, nanti akan ada gambar histogram citra seperti ini. Ya, manfaatnya adalah ya tadi ya sudah saya sampaikan ya, berguna untuk mengamati penyebaran intensitas warna, untuk juga menentukan batas-batas dalam pemisahan objek dan latar belakangnya ya, dan memberikan presentasi komposisi warna ya. Nah, nanti kita lihat ada contohnya kalau nggak salah. Ya, cuman kekurangannya adalah dia tidak bisa jadi jangan menggunakan histogram untuk mendeteksi bentuk objek. Nah, itu bisa jadi akan salah. Contohnya ini ya, contohnya ini. Jadi citra A dan B ini berbeda secara bentuknya, tapi secara histogramnya akan sama. Kenapa? Karena komposisi warna hitam dan putihnya sama. Ya, padahal dia bentuknya berbeda. Nah, jadi jangan dipakai untuk menebak atau mendeteksi bentuk objek. Kalau histogram itu nggak berhasil ya, nggak akan berhasil. Tapi untuk katakanlah komposisi dari warna, ya itu boleh. Oke, nah itu histogram ya. Nanti mungkin akan kita coba lebih lanjut gitu ya. Nah, berikutnya operasi peningkatan kecerahan citra gitu ya. Operasi peningkatan kecerahan citra ini dipakai untuk menjadikan suatu citra itu lebih terang. Gampangnya caranya mudah sekali ya. Jadi tinggal menambahkan nilai tertentu ya, di sini nilai beta ya digambarkan ya, nilai tertentu ya, sebuah konstanta ke dalam setiap piksel, maka itu akan jadi cerah, citranya akan jadi cerah. Contohnya ini gitu ya, ini citra yang pertama gitu ya, kemudian saya tambahkan 60 ya pikselnya, setiap pikselnya, jadi operasinya gampang ya, tinggal C sama dengan I plus 60. Ini kan kemarin kita sudah kasih lihat, I itu adalah sebuah matriks yang isinya angka-angka gitu kan ya, matriks 2 dimensi. Nah, kalau kita tambah 60, nanti semua elemen dari I itu akan ditambah 60.
Jadi nggak perlu kita pakai perulangan, langsung aja I plus 60 artinya semua elemennya nanti akan ditambah 60. Nah, jadi lebih cerah seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi histogramnya akan terlihat, ya, secara histogramnya ini bentuknya sama, hanya dia bergeser nih. Ya, yang tadinya ada di 0, mulai dari 0 ya geser ke mulai dari 60, gampangnya begitu gitu ya. Jadi si citranya itu menjadi lebih cerah ya dengan menggeser 60 poin ya. Kalau di gambar ini contohnya 20 poin, tapi yang sebelumnya 60 ya. Nah, contoh lain ya, ini ya gambar bunga ya, citra bunga ini kemudian digeser ke kanan ya atau ditambah nilai tertentu menjadi lebih cerah. Itu kecerahan, jadi tinggal pakai tanda plus gitu ya. Lalu di sini ada meregangkan kontras ya, meregangkan kontras itu meningkatkan kontras lah gitu ya. Kontras dari citra ya. Kalau di Photoshop kan kita bisa sebuah citra, oh biar lebih kontras, atau di Word lah gitu ya, sebuah citra biar lebih menonjol, lebih kontras gitu ya warnanya, maka kita bisa regangkan gitu ya citra tersebut. Caranya apa gitu ya, kalau di PCD gitu ya, dengan mengalihkan setiap pixel dengan bilangan tertentu. Kalau tadi operasi pertambahan akan membuat itu lebih cerah, tapi kalau operasi perkalian itu akan membuat itu lebih renggang dan nanti akan lebih kontras. Contoh di sini ada citra gembala titik PNG, ini histogramnya mengumpul di satu titik karena di sini terlihat dia lebih buram, gitu ya, putih-putih gelap gitu ya, jadi tidak jelas. Tapi pada saat saya kalikan dengan bilangan 2,5, artinya setiap pikselnya dikalikan 2,5, nanti akan lebih cerah ya dibanding yang sebelumnya, lebih cerah dibanding yang sebelumnya. Dengan histogramnya ini menjadi lebih renggang, histogramnya menjadi lebih renggang di sini. Ya, jadi itu merenggangkan kontras dengan cara histogramnya itu diperlebar gitu ya, dengan mengalihkan piksel. Nah, bisa dikombinasikan, ya bisa dikombinasikan misalnya dikalikan kemudian ditambah. Ya operasinya bagaimana ya, tinggal dikalikan lalu habis itu ditambah dengan nilai tertentu. Ya ini rumus matematisnya gitu ya. Kalau nggak paham nggak masalah gitu. Jadi karena kita bukan pelajaran matematis, jadi santai aja gitu ya. Ini nggak masalah gitu ya. Sehingga intinya dikalikan kemudian ditambah. Contoh misalnya ini image yang tadi, yang si gembala tadi, saya kurangkan dengan 45, boleh ditambah, boleh dikurang loh ya. Jadi kalau dikurang itu artinya nanti pikselnya geser ke kiri. Ya, dikurang 45, kemudian dikalikan dengan 11. Nah, hasilnya lebih baik ya, jauh lebih baik secara visual ya, jauh lebih baik secara visual karena lebih cerah ya, jauh lebih cerah. Histogramnya juga terlihat lebih menyebar. Nah, ini efek dari dua operasi tadi ya, kombinasi meningkatkan kecerahan dan juga kontras. Oke, saya dipahami ya mudah-mudahan. Nah, berikutnya kita juga pernah mungkin melihat citra negatif. Ya, citra negatif itu ya membalik citra, membalik dalam arti membalik komposisi piksel. Itu dengan cara mengurangkan 255 dengan nilai piksel itu gitu, atau selisihnya lah gitu ya, selisih dari nilai pikselnya. Jadi contoh citra lena seperti ini, kalau kita balik akan jadi seperti ini gitu. Jadi kayak citra negatif ya. Mungkin kalau masih mungkin teman-teman nggak ngalamin ya zamannya foto negatif, ada klise dan sebagainya, itu nggak ngalamin gitu ya. Tapi dulu ada namanya citra negatif ya, dimana itu kalau kita cetak nanti akan menghasilkan citra berwarna ya seperti aslinya kalau dicetak di studio dan sebagainya ya. Oke, jadi membalik citra ya, citra aslinya kemudian di sini dibalikan menjadi citra negatif dengan mengurangkan 255 dengan piksel tertentu. Ya, yang hitam jadi putih, ibaratnya yang putih jadi hitam dan seterusnya. Nah, selain cara sederhana tadi ya, cara linear, ini namanya cara linear ya, tinggal artinya seluruh piksel itu dikenakan operasi yang sama, itu linear. Ya, jadi dikurangkan 45 semua piksel dikurangkan 45. Dikalikan 11 semua piksel dikalikan 11 gitu ya. Ya, itu merupakan operasi linear.
Tapi juga ada operasi non-linear. Non-linear itu artinya tadi gitu, hanya tergantung dari nilai pixel. Ya biasanya pakai logaritma. Ya, ya pakai logaritma. Artinya setiap pixel bisa jadi dikalikan dengan nilai yang berbeda. Ya, jadi di sini dicari dulu nilai C-nya gitu kan ya, untuk mengkonversi nilai pixel dari setiap titik gitu kan ya, di image ya, nilai image-nya berapa, kemudian C-nya, lalu C-nya itu dikonversi lagi menjadi integer karena di situ grayscale, lalu nanti ditampilkan. Hasilnya seperti ini. Hampir sama seperti tadi, tapi biasanya sih kalau pada citra-citra tertentu, kalau pemetaan non-linear itu akan lebih baik ya. Kalau misalnya citranya memang variasi warnanya banyak gitu ya, variasi warnanya beragam, maka itu non-linear itu menjadi lebih baik gitu ya, dibanding yang linear tadi. Oke, itu kurang lebih materi hari ini. Saya akan mendemokan beberapa operasi tadi gitu kan ya, terkait dengan citra ini, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya yang tugas kemarin, Pak. Oh, boleh. Itu yang cara nge-mirror-nya gambar itu gimana ya, Pak? Nge-mirror. Kan kemarin kan yang bagian terakhir tuh yang lenaknya. Lenaknya kayak dibikin 4 gitu. Nah, terus kan disuruh rotate. Nah, terus saya cuma bisa rotate doang, cuman mirror-nya itu nggak bisa, Pak. Mirroring, ya sebentar ya. Mirror sebenarnya kalau rotate 2 kali gimana? Kalau rotate 2, rotate 180 derajat ya. Itu kan jadi mirror ya. Rotate 180 itu cuman kayak ngebalikin doang, Pak. Oke, ya sebentar, saya kasih lihat ya. Saya kasih cek yang kemarin itu, sebentar. Yang nomor terakhir ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, tapi yang Lena bukan yang kameramen. Nah, saya kasih. Oke. Mirror, kayaknya nggak ada yang mirror ya. Itu pas saya coba ngebalik 270 derajat, hasilnya nggak sama gitu, Pak. Sebentar, saya share ya. Saya share. Yang ini bukan? Iya Pak, itu Pak. Nah, yang mana nih? Yang gambar nomor berapa? Yang 4 Pak. Itu kan istilahnya cuman, istilahnya kan dibalikin ke kiri dulu. Nah, itu kan yang balikin kirinya itu Pak, yang maksud saya itu Pak, yang ribet itu Pak. Oke. Jadi yang ini ya, yang nomor 4-nya ya? Iya Pak. Ya, yang keempatnya gitu. Ini namanya rotate ya, namanya rotate ya, rotation gitu ya. Oke, saya coba ya. Oke, saya coba di ini. Ada yang lain yang ketemu caranya rotate itu? Saya bisa Pak, pakai flip. Pakai flip? Iya, flip UD. Oh, oke, ketemu fungsinya flip ya. Ya, boleh nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada yang mungkin menemukan fungsinya. Jadi teman-teman nggak masalah gitu cari gitu searching. Saya yakin ada gitu orang yang mungkin gimana caranya ini gitu itu sekarang gampang sekali gitu bisa ditemukan di Google gitu kan ya. Jadi sebagai ya kita yang lagi belajar gitu kan ya, sekarang itu sudah sangat terbantu sekali dengan adanya Google dan sebagainya gitu kan ya. Oke, sehingga harusnya tidak ada alasan untuk tidak bisa ya, pasti ada caranya gitu ya. Oke, ini saya coba Emery Terena, kemudian saya ubah jadi grayscale untuk gray.
RGB ya, sorry ya. RGB to gray dari I. Salah, nggak ada titik komanya. Oke, dapat gray. Kemarin kita buat fungsi IM to BW ya, masih ada nggak ya? Coba BW. Harusnya masih ada. Nggak ketemu. Oh, di atas ini sebentar. Saya naik dulu ke atas directory. Jadi directory ini juga ngaruh ya. Misalnya fungsinya atau filenya itu ada di sini ya. Kemudian kita nyobanya di image itu nanti nggak ke-detect ya. Nah, jadi misalnya BW tadi IM to BW, jadi harus di directory-nya gitu ya. Tapi ininya jadinya ada direktorinya image, sorry, kan udah langsung sudah ada variabelnya. Oke, sudah dapat ya. Saya IM show dulu BW. Nah, ini gelap sekali ya. Pakai ini aja lah, pakai yang grayscale-nya biar terlihat jelas. Kalau teman-teman pakai IM to BW-nya pakai MATLAB itu hasilnya jauh lebih baik. Nah, tadi kan memiringkan citra ya, itu namanya rotate ya. Nah, merotate citra itu gampang sekali sebenarnya kalau selain tadi pakai flip gitu kan ya, atau pakai yang lainnya, fungsi yang lainnya. Dan untuk merotate citra itu kita misalnya saya bikin variabel rotated ya. Dari grayscale-nya tadi, kemudian IM figur biar ada perbandingan, IM show rotated. Oke. Oh, caranya gitu. Kemarin saya pakai I'm rotate doang, Pak. Jadi cuma ngebalik gitu doang. Cuman nggak ngeflipnya gitu loh. Ya, I'm rotate bisa juga sih sebenarnya sih I'm rotate, flip, ya dengan parameter flip tadi itu bisa ya. Nah, ini ya kemarin belum saya sampaikan sebenarnya gitu. Jadi matriks M kali N gitu kan ya, baris dan kolom itu kan image kan isinya pixel-pixel, matriks, baris dan kolom. Kalau kita transpose ya matriksnya jadi N kali M, jadi yang kolom jadi baris, baris dari kolom, itu namanya transpose ya, transpose matriks. Nanti citranya kan jadi rotate seperti ini. Gitu. Nah, cara melakukan transpose itu pakai tinggal kasih tanda kutip di atasnya, ini namanya transpose. Jadi mentranspose yang baris dari kolom, kolom jadi baris di matriks gitu ya, atau di array gitu ya, dua dimensi kan kalau baris dari kolom, kolom jadi baris, itu namanya transpose. Ya dengan cara kutip seperti ini. Udah selesai. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, sip. Oke, nggak masalah ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang tadi ya, saya teruskan aja untuk mencoba yang tadi citra Lena, kita pakai citra Lena saja. Nah, tadi. Oh, kalau Lena nggak kelihatan ya. Coba saya cek ada nggak citra gembala tadi, gembala mana?
Ya ada ya, gembala detektif. Oke, saya akan baca imread image / gembala detektif ya. Oke, kemudian saya juga show gembala. Ya, hasilnya buram seperti ini ya. Apakah betul kalau misalnya saya tambahkan ya pikselnya itu dengan nilai tertentu akan menjadi lebih cerah. Misalnya G1 sama dengan gembala plus 100 gitu kan ya, ekstrimnya gitu kan ya. Nanti setiap citra akan ditambah menjadi 100 ya. Jadi nilai setiap piksel itu akan ditambah 100 gitu kan ya. Kemudian kita show atau biar ada perbandingan figur show G1. Nah, menjadi lebih cerah gitu ya. Dia akan menjadi lebih cerah, lebih putih gitu ya. Oke. Nah, ya tapi masih belum kelihatan gitu kan ya. Kita coba dua operasi tadi ya. Oke, kita ganti gembala tadi di min 45 ya kalau nggak salah. Ya, kemudian sekarang kita kalikan ya. G2 sama dengan G1 dikalikan dengan 10 atau 11 tadi ya kalau nggak salah. 10 lah, sama saja ya, mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian kita coba figur lagi show G1 ya, kemudian figur lagi show G2 ya. Sebelum di enter saya close dulu lah biar jelas perbedaannya. Oke, ada 3 figur di sana. Nah, ya, sebelah kiri aslinya ini dikurang 45 menjadi lebih gelap. Kalau ditambah tadi menjadi lebih cerah atau lebih terang. Ya, kalau dikurang menjadi lebih gelap. Oke. Nah, kemudian saya kalikan menjadi lebih kontras. Ya, saat sebuah citra agak gelap di sini, kemudian saya kalikan dengan sebuah nilai menjadi lebih kontras. Ya, nilainya menjadi seperti ini. Oke, ini jelas ya, membuat citra menjadi lebih cerah maupun lebih terang segala macam gitu ya. Oke, bagaimana dengan nilai histogramnya? Ya, mari kita lihat ya nilai histogram dari masing-masing citra asli, kemudian sudah dikurang dengan nilai 45, kemudian ditambah dengan dikalikan dengan nilai 10 tadi gitu ya. Nah, nilai perkalian tadi sekali lagi ini ya apa namanya? Akan sangat bergantung pada citranya itu sendiri ya. Termasuk juga operasi yang tadi pakai logaritma tadi itu juga akan sangat bergantung pada citra aslinya. Jadi belum tentu ya citra yang lain kalau kita kurang 45 itu akan menjadi bagus ya. Kurang 45 dikali 10 akan menjadi bagus ya kualitasnya. Itu yang harus coba-coba kita memang gitu ya. Ya walaupun kalau di ada beberapa algoritma yang memang itu membuat itu secara otomatis, jadi namanya adaptif ya, adaptif threshold gitu itu ada ya, tapi bukan dibahas sekarang lah, nantilah itu gitu ya. Jadi sekarang sederhananya pokoknya kalau kita ubah nilai pikselnya, bisa jadi meningkatkan kualitas dari citra itu sendiri. Oke, tadi kalau histogram saya coba IMGIS itu ada nggak di Octave? Tes IMGIS sudah ada belum di Octave? Oke, IMGIS itu nggak ada di Octave, tapi saya sudah bikin namanya histo. Ya, seperti source code yang sudah ada di apa namanya di modul gitu kan ya, itu untuk mengubah histogram. Ya, jadi saya coba panggil histo ya, histo dari gembala. Oke, nah ini histogram dari gembala, ya. Kemudian figur histo
dari G1 ya, lalu figur histo dari G2. Kalau teman-teman mau pakai subplot juga boleh ya, biar satu view gitu ya, itu silahkan. Ini saya mempercepat aja gitu ya, dengan menggunakan figur. Nah, terlihat perbedaannya. Ya. Nah, yang ini ya, ini yang aslinya, citra aslinya, rentangnya di antara 50 sampai sekian, sedangkan ini karena dikurang 45 menjadi geser ke kiri. Ya, menjadi geser ke kiri. Ya, kemudian ini dikalikan ya, menjadi lebih renggang. Nah, dengan kerenggangan ini nanti dia akan membuat si citranya itu menjadi tadi ya lebih bagus ya, lebih cerah, lebih kelihatan ya isinya ya dengan merenggangkan ini. Nah, oke. Nah, tadi ada pernyataan bahwa histogram bisa dipakai untuk memisahkan gambar dan latar belakangnya ya. Secara itu bisa dimanfaatkan ya secara teoritis dan juga kita coba gitu ya, apakah bisa ya sebuah histogram itu gimana caranya bisa memisahkan gambar dengan latar belakangnya. Saya coba cari gambar, mudah-mudahan ada yang daun kalau nggak salah, sebentar ya, ficus.png coba. Nah, saya ubah dulu jadi RGB. Bagaimana dengan histogram dari citra berwarna, Pak, gitu ya? Nah, itu ya harus dipisahkan antara red, green, blue-nya, karena histogram itu kan cuma satu nilai ya, kuantifikasi dari rentang nilai ya. Jadi kalau di pengolahan citra itu biasanya histogram R-nya itu bagaimana, G-nya bagaimana, blue-nya bagaimana. Jadi harus dipisahkan dulu gitu ya. Itu nantilah kita ada pembahasan khusus mengenai operasi citra berwarna gitu ya. Nah, kali ini saya ubah dulu, kita mainnya di grayscale dulu ya, dari citra daun itu. Ya, kemudian saya show daun gray, kemudian figur, saya bikin figur lagi, show histogram, histo dari daun gray. Oke, ini histogramnya dan daunnya. Nah, oke, baik ya, di sini terlihat sebenarnya gitu kan ya, ada titik ya di 150, sekitar 150 ya, mungkin diperbesar teman-teman mungkin akan lebih detail bisa melihatnya. Nah, titik ini ya, ini kan yang ini diduga ya, diduga ini adalah warna-warna yang memang mendekati nol ya. Warna mendekati nol itu cenderung warna yang gelap gitu kan ya. Ini diduga ini adalah objeknya yang sebelah kiri. Kemudian ada titik pertengahan ini. Nah, ini adalah latar belakangnya yang lebih cerah atau yang lebih terang. Ya, karena ini yang banyak ini bisa diduga itu pinggiran di sininya nih, ini yang banyak. Ya. Nah, kalau misalnya daun itu kita mau crop, ibaratnya di sekeliling daun di sini, gitu hanya daunnya aja kita ambil, latar belakangnya kita hapus, maka ini bisa kita hilangkan nih yang sebelah sini ya. Jadi citra atau nilai piksel yang sana itu kita hapus atau kita hilangkan. Jadi cuma diselect yang ini. Ya, nanti akan kelihatan cuma ada yang ini. Ya. Oke, caranya gimana ya? Kita bisa menghilangkan latar belakang, nanti teknik-tekniknya banyak. Paling sederhananya adalah pakai threshold. Jadi menghapus atau mengubah nilai piksel yang lebih dari katakanlah di sini 150 lah gitu, dan 150 itu diubah ya. Misalnya menjadi putih semua katakanlah gitu ya, atau menjadi hitam semua ya. Oke, bagaimana caranya
mudah-mudahan bisa ya. Coba sama dengan daun gray yang pixelnya kayaknya harus perulangan ya, harus perulangan. Daun gray yang pixelnya nggak bisa ya, kayaknya harus ada program untuk melakukan perulangan, jadi bikin fungsi gitu ya. Jadi intinya sih itu maksudnya dari memanfaatkan, nanti mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa manfaatkan itu, atau kita bisa coba untuk memisahkan itu jadi latar belakangnya. Nanti ada ya sama ya, akan ada pembahasan khusus terkait dengan tadi ya, menghilangkan background atau menseleksi objek ya. Segmentasi objek namanya gitu ya, itu babnya. Oke, itu kurang lebih apa namanya terkait dengan histogram dan juga operasi pixel.